Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semakin besar kemarahan mantan saat berpisah denganmu, semakin cepat pula ia minta kembali bersamamu. Ya, jadi kita pernah tuh ya membahas di salah satu video di channel kita ini. Kalau mantan saat minta berpisah begitu tenang ya, maka itu adalah pertanda bahwa dia sulit untuk kembali atau malah tidak akan pernah kembali. Kenapa? Karena ketenangannya itu ya, karena dia memang tidak memiliki rasa cinta apapun di dalam hatinya. Ya. Jadi orang kalau tidak ada rasa cinta apapun ya dia tenang-tenang dan santai-santai saja menghadapi perpisahan itu. Ya, seperti misalnya ya, ada orang berpisah nih. Ya, mencintai. Artinya menghadapi perpisahan di depan mata kan. Kemudian ada saudaranya melihat mereka berpisah, artinya sama-sama menghadapi perpisahan itu. Yang melibatkan hatinya tentu marah-marah, nangis-nangis tuh. Tapi yang melihat saja, karena tidak menggunakan hatinya di sana, ya bisa santai dan tenang-tenang saja. Ya tidak. Atau melihat nih, orang bangkrut bisnisnya, usahanya. Apa yang dia rasakan? Bingung, kecewa, stres, dan seterusnya. Tapi apa yang dirasakan? Misal oleh temannya, bersahabat baik, melihat sahabatnya ini bangkrut, ya dia tenang-tenang saja. Karena kan kebangkrutan itu bukan dia yang harus merasakan dampaknya. Nah, jadi kira-kira begitulah. Jadi biarpun mantan ini bersama dengan kita, tapi hatinya tidak pernah bersama kita. Ya, jadi dia seperti penonton saja tuh. Sehingga ketika dia memaksa berpisah ya dia tenang-tenang saja. Karena tidak ada cinta di dalam hatinya. Dan sebaliknya, ketika mantan mencintai kita, ya, dia memaksa berpisah dengan kita, apa yang terjadi? Dia marah-marah, dia kecewa, dia nangis-nangis saat memaksa untuk berpisah. Misal nih ya, suami istri nih. Suami istri, si istri ini sangat mencintai suaminya. Sudah bersama-sama sejak kuliah 6 tahun misal begitu kan, sudah bersama-sama. Setelah beres kuliah kemudian menikah, coba cinta dan setia yang luar biasa kan. Nah, setelah itu apalagi yang terjadi? Setelah menikah, punya anak, suami malah berselingkuh. Padahal tidak cuma sang istri ini yang sayangnya luar biasa, cintanya luar biasa, orang tuanya pun juga begitu. Menikah tidak usah keluar duit, ya, semua biaya orang tua sang istri yang bayari. Beres nikah, sana jalan-jalan, bulan madu, ke luar negeri. Ya, beres bulan madu, masuk rumah, rumah sudah disediakan, mobil sudah disediakan. Ya. Mau kuliah lagi, kuliah lanjut, ya. Kan banyak tuh kuliah-kuliah lanjut zaman sekarang ya. Mertua juga membiayai.
bahkan sampai uang saku bulanan selama kuliah pun, ya, uang belanja istri dan seterusnya, semua mertua yang membiayai. Coba kurang sayang apa lagi? Nggak taunya begitu dia kuliah lagi, istrinya sibuk ngurusi anak bayi, dia malah selingkuh dengan teman kuliahnya. Ketika si istri minta berpisah saat dia tahu perselingkuhan itu, apalagi sang suami ini misal berselingkuh dengan orang yang juga dikenal temannya dari istrinya ini, maka ketika perpisahan itu terjadi, yo marah-marah, ya, kecewa, nangis-nangis, orang tuanya juga marah-marah. Kenapa mereka marah-marah tadi? Karena rasa cinta yang amat sangat besar itu dapat berubah menjadi rasa kecewa yang sangat besar. Marah-marah itu juga bentuk lain dari kecemburuan. Karena cinta jadi cemburu. Ya, dan kecemburuan yang besar itu juga orang tunjukkan dengan cara marah-marah atau malah diam. Nah, jadi ketika mantan memaksa berpisah itu dengan kemarahan, maka justru itu adalah pertanda semakin cepat pula dia untuk minta kembali bersama lagi. Kenapa demikian? Karena ketika kemarahannya itu reda, ya, jadi kemarahannya itu reda, rasa cintanya akan muncul kembali. Ketika kemarahannya itu reda, ya, saat kemarahannya reda, dia bisa berpikir kembali dengan logikanya, ya, hatinya kembali tenang, maka rasa rindunya akan muncul dan pikirannya akan terus memikirkan kita. Nah, jadi justru ketika mantan marah-marah, ketika mantan kecewa dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa dia mencintai kita. Dia bisa kecewa apa saja kepada kita, tetapi kemarahannya itu adalah pertanda baik bahwa dia mencintai kita dengan cinta yang amat sangat besar. Karena itu ketika orang marah, orang sedang benci, itu justru menunjukkan, ya, bahwa tidak akan lama lagi dia akan jatuh cinta kembali. Maka kita diajarkan ahbib habibaka haunan ma'asa ayakuna baghidaka yauman ma wa abghid baghidaka haunan ma'asa ayakuna habibaka yauman ma. Jika engkau mencintai seseorang, maka cintailah dengan sederhana, karena bisa jadi esok lusa dia akan menjadi orang yang paling engkau benci. Wa baghid baghidaka khaunan ma'asa ayakuna habibaka yauman ma. Dan jika engkau membenci seseorang, maka bencilah juga dengan cara yang sederhana, karena bisa jadi esok lusa ia akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Ya. Jadi ketika mantan menunjukkan kemarahannya, bahkan sangat marah kepada kita, itu adalah pertanda baik dia akan datang dan untuk minta balik kepada kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.